Halo, halo semuanya. Ini semoga lancar ya. Ini eksperimen pertama pakai apa? OBS. Ya, thank you so much sudah hadir di eh, live streamnya ya. Kenapa kok agak sore? Tadi siangnya jalan-jalan dulu gitu. Jadi terpaksa harus di reschedule sorean. Nah, oke kita langsung aja ya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan postingan saya minggu ini, itu mainly topiknya tentang social media gitu ya, postingan Instagram gitu. Nah, jadi kita review kembali ya, apa aja sih yang sudah saya post di seminggu terakhir. Nanti mungkin rata-rata 5 sampai 10 menit, nanti habis itu kalau masih ada sisa waktu saya mulai menjawab pertanyaan. Jadi jangan lupa tulis saja pertanyaannya di apa? Di commenting box gitu. Nah, yuk, mari kita langsung mulai. Nah, ini postingan pertama saya di hari Senin ya. Nah, ini jadi kita coba ya baca satu-satu. Oke, Konat sudah sukses exit. Kok masih aktif main social media? Nggak malu ya sama umur gitu ya. Jadi memang ini ya sering banyak yang nanya, ya kan kamu tuh udah hampir 40 tahun ya kan kok mainannya social media sih Nat gitu kan. Apalagi sudah entrepreneur, sudah berhasil exit dan seterusnya gitu. Nah, jadi saya menganggap ya, kalau rata-rata ini kayak contohnya ya tiket.com itu saya exit 6 tahun gitu ya. Dan mungkin untuk startup-startup lainnya ya yang tidak successful ya tidak sampai 2 tahun gitu. Saya selalu kalau prinsip mengerjakan sesuatu tuh no more than 2 years gitu. Nah, jadi saya butuh waktu 6 tahun untuk membangun sebuah company hingga exit ya kan. Jadi anggap ini satu siklus membangun startup ya kan. Nah, impian saya ya saya tetap bisa membangun sampai 30 tahun ke depan kayak gitu ya. Jadi kalau siklusnya setiap 6 tahun berarti saya itu masih punya kesempatan untuk bikin 5 startup lagi gitu. Nah, jadi I have still a very very apa ya long way to go gitu kan. Dan mungkin untuk banyak yang nggak tahu juga ya saya itu spesialisasinya memulai startup dari nol gitu ya. Jadi kalau misalnya saya join di sebuah company and then yang sudah menengah ke atas and then grow it bigger itu menurut saya ya satu tidak challenging, terus yang kedua experience saya malah jauh lebih sedikit gitu. Jadi saya jagonya itu membuat dari nol hingga ya menjadi omset ya beberapa triliun lah kayak gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, sulitnya membangun startup adalah di awal-awal tahun, ya kan? It's going to be really hard to find your first 100 customer gitu. Pasti itu. Ya kan? Nah, tapi ya kan kalau saya sudah punya tabungan nih, ya tabungannya adalah follower-follower, entah itu 10.000 follower seperti yang saya miliki sekarang atau nanti-nanti ya kan 100.000 follower atau bahkan 1 juta follower. Tentunya itu dengan social media asset seperti ini akan lebih mudah untuk mendapatkan my first 100 customers ya kan. Kenapa? Ya karena mereka udah kenal aku. Jadi waktu aku promoin something, oh ini Pak Nat bikin baru lagi nih gitu kan. Gampangnya gini lah, kayak Tesla lah ya. Elon Musk kan bikin Tesla, bikin apa SpaceX ya kan. Nah, sekarang apa? Ini yang chip ditaruh di otak gitu loh. Saya aja mau. Jadi ngetik keyboard pakai pikiran gitu ya, kayak menarik sih. Karena menurut saya ngetik keyboard itu yang bikin lama, apalagi kalau dari tangan ya kan, pak 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 pak. Jadi kalau di pikiran saya tuh implementasinya seperti itu kayak gitu. Nah, ya, eh jika saya ya follower saya sudah saya nurture bertahun-tahun, ya kan, maka rasa trust itu pasti sudah terbentuk gitu. Jadi dulu ya sebagai gambaran dulu tiket aja itu masih ada aja orang yang bilang Pak apakah ini situs penipuan ya kan, terus dia takut gitu kan karena tahu dulu ya tahun 2011 12 13 ya gitulah ya, dunia itu nggak seperti sekarang yang ya kita bisa cari tahunya dengan mudah kayak gitu ya. Jadi dan waktu itu ya co-foundernya baru-baru semua lah Pak, inexperience ya kan, dan saya sendiri ya juga belum terlalu dikenal kayak gitu. Nah, bayangkan nih, ya kalau kayak tadi yang saya bilang, Mark Zuckerberg bikin startup baru, Bill Gates bikin startup baru, Elon Musk bikin startup baru, ya kan? Apakah Anda pede gitu ya membeli barang-barang dari orang-orang ini? Ya pasti, gitu, sangat-sangat percaya gitu. Tapi masalahnya kita ini bukan artis, bukan entrepreneur terkenal, ya kan? Tapi kita semua butuh
customer gitu. Jadi makanya sebagai entrepreneur ya first step-nya adalah create asset ya kan. Karena uniknya juga loh ya, kalau kalian pindah ya bikin startup baru, aset yang masih sama itu adalah ya sebetulnya follower Anda ya kan, itu aset. Network Anda itu aset ya kan, tapi semua yang lainnya nggak bisa kalian bawa ya kan. Mungkin karyawan dari sebelumnya mau dibajak, ya mungkin ada klausalnya ya kan, tidak boleh bajak ya kan. Terus apalagi misalnya source code ya kan, terus kalian copy ke company yang baru nggak boleh ya kan, itu kan ada haknya juga, ada hak kepemilikan source code dan seterusnya. Jadi tidak ada yang eh, bisa Anda bawa di company sebelumnya kecuali ya aset-aset seperti follower ya kan. Bahkan kalau database email pun nggak boleh kalian bawa ya kan. Nanti kalian bawa, kalian blast, oh ketahuan, oh ini sumbernya dari company yang ini ya kan, kok dia sebar-sebar, ah, mampus kamu gitu ya. Jadi maka gunakan social media itu sebagai aset gitu. Jadi bukan hanya untuk bersenang-senang gitu ya. So, social media is free, but it's up to you to decide whether your social media will make money for you or you will waste a lot of time and money to it gitu ya kan. Karena kan online itu butuh pulsa ya kan, apalagi Instagram itu boros banget kuotanya ya kan. And then ya terutama waktu gitu ya. Jadi nurture your asset itu ya salah satunya bisa melalui social media gitu. Ya ini aku suka banget nih quotes-nya dari Zig Ziglar ya. If people like you, then they will listen to you. Ya, but if they trust you, they will do business with you. Gitu. Jadi maksudnya gimana sih menciptakan trust? Ya investasi dari awal gitu ya. Ini juga ditujukan untuk semua loh ya. Mau tua, mau muda, mau anak kecil, ya mau baru SMA, kuliah, investasi gitu. Ya, invest from such a young age. Gitu. Oke, itu post pertama saya. Jangan lupa beli bukunya ya. Ngomong-ngomong, kalau ada pertanyaan, tanyain langsung aja ya di komen ya gitu. Karena ini saya pakai OBS, saya yang tidak bisa melihat kalau masuknya ke box questions gitu. Oke, lanjut. Nah, ini post yang kedua saya. Nah, ini ya, saya selalu add siapapun di LinkedIn dan Facebook. Dan saya juga selalu accept invite untuk menjadi network di LinkedIn dan Facebook gitu. Sepian ya Nat gitu ya. Kok semua di approve kayak gitu ya kan? Kok nggak ada privacy-nya dong? Ah itu dia ya. Social media itu untuk saya adalah salah satu aset investasi saya gitu. Karena oleh karena itu ya saya gunakan social media itu seperti phone book ya kan. Ini dulu deh, yang phone book dulu ya. Nah jadi gini. Contoh nih ya kayak LinkedIn gitu ya. Jadi LinkedIn itu kalau ini salah satu tips yang memang sengaja nggak saya tulis di post ini. Jadi be happy untuk teman-teman yang hadir di sini ya karena I'll share you something. Jadi untuk LinkedIn ya, saya tuh rajin banget add gitu ya. Kalau nggak salah sekarang saya LinkedIn-nya ada 17.000 ya kan. And then in return ya karena apa yang like saya banyak, apa ya yang saya di database saya banyak ya sama LinkedIn di apa ya di offer ke banyak orang juga kayak gitu kan, related gitulah. Nah jadinya sama terus gitu ya kan. Saya jadi dapat banyak lead gitu. Nah ini nih yang saya nggak share ke siapa-siapa. Di LinkedIn kalian tuh bisa ekspor gitu. Kalian bisa dapat nama, bisa dapat nomor telepon, bisa dapat email. Dan itu ya kalau diizinkan ya, kalau diizinkan oleh yang punya akun ya kan, bahwa first degree boleh dapat email dan nomor telepon saya, itu kalian bisa dapat. Dan yang biasanya saya lakukan adalah itu saya ambil terus saya upload ke Google Contact gitu. Jadi makanya phone book saya tuh raksasa banget gitu. Jadi at least saya punya email mereka ya kan, dan kalau mereka share nomor ponsel saya dapat nomor ponsel itu di LinkedIn gitu. Kalian coba deh ya kan. Jadi apa dari LinkedIn kalian buka itu, kalian ekspor ya kan, itu kalian lihat data yang di share apa aja, wow dapat nomor telepon gitu. Makanya saya dengan mudahnya tiba-tiba bisa nge-WA orang ya kan kalau saya butuh. Kenapa ya, saya udah dapat nomornya dari awal. Itu ya, itu tips itu. Nah nih ya, sosial media Anda adalah personal branding Anda gitu. Jadi mau calon employer Anda, investor Anda, atau bahkan calon karyawan Anda, mereka akan memeriksa sosial media untuk mencoba memahami Anda. Ya kan? Kenapa?
Karena sosial media adalah tempat kalian mencurahkan pola pikir kalian gitu. Saya sendiri paling suka tuh menggunakan sosial media untuk analisa ya. Nggak cuma di situ loh, tapi komentar kalian. Contoh nih, LinkedIn. Ya kan? LinkedIn itu kalau saya ngelihat activity Anda, saya bisa tahu Anda komentar di mana saja. Dari situ saya bisa lihat komentarnya positif atau komentarnya ya gitulah tidak konstruktif gitu loh. Yang cenderung menjelekkan orang lain gitu. Ya, Anda baru ini karena jujur aja ya. Dulu saya ini juga saya pernah itu di Medium ya. Di Medium itu ya saya bikin posting lah gitu kan. Nah, habis itu ada ini satu orang ya kan yang ngeremehin saya terus, selalu membandingkan startup saya sama Alibaba gitu kan. Itu saya ketawa banget. Wah, Alibaba sama Tiket.com di compare itu dodolnya minta ampun gitu kan ya, kebetulan startup media itu investasinya Alibaba gitu ya kan. Dan dia karyawan ya, dia bukan founder gitu, dia karyawan tapi ya bangga banget ya, bagus, bangga ke company tapi bangga company dengan menjelekkan orang lain ya. And then ya pokoknya gitulah ya. Saya tetap jawab dengan positif ya kan, sampai orang-orang ya menghargai saya banget ya. Pak Nat ini sabar banget sih menghadapi orang kayak gini ya. Ya nggak apa-apa lah, orang dia nulis di publik itu konsekuensi dia ya kan. And then saya iseng tuh ngecek LinkedIn dia ya kan, lucunya ya perusahaan yang diinvest Alibaba itu yang dia kerja itu tuh tidak ada di LinkedIn dia. Jadi sepertinya sih dia apa ya quote unquote ya dipecat gitu. Jadi sepertinya dia dipecat karena ya dia menjelekkan saya dan mungkin ada yang ngelaporin dia ya kan. And then mungkin ya dunia itu kecil lah karena startup yang di situ foundernya saya aja pernah makan siang bareng gitu kan. Jadi konyol sih gitu. Ya jadi untuk teman-teman itu ya berhati-hati itu menggunakan sosial media. Please always be positif gitu ya. Jadi kalau kontennya nggak jelas, bahkan mungkin isinya curhatan atau marah-marah atau komplain atau ya itu komen Anda ya kan. Di LinkedIn saya bisa ngeliat aktivitas Anda itu di tempat lain ya. Kalian komentarin apa aja itu kelihatan ya kan. Dan Facebook juga ya kan, Medium apalagi ya kan, tinggal search nama keluar ya kan. Oh, aku pengen tahu dia komentar apa nih di teman saya ini. Anjrit, ternyata komentarnya menghina dia ya kan. Ya kan gampang banget itu logikanya gini, kalau dia saja bisa menghina orang lain ya kan, atau bahkan menghina bos yang sebelumnya, mungkin nggak waktu dia resign dari company saya dia menghina saya, mungkin ya kan, kelar, nggak usah lah saya, ngapain saya ambil resiko kayak populasi 270 orang itu kurang gitu kan, orang nyari kerja banyak banget kok ya kan. Mau dia sepintar apapun ya, kalau attitude-nya nggak positif percuma gitu ya. Jadi saya sering sekali tuh memeriksa isi sosial media kandidat saya untuk memahami cara pikir gitu ya. Jadi Facebook, Instagram, LinkedIn, apapun itu ya tempat kita mengutarakan pemikiran kita ya kan. Tapi ya itu, saya sudah tidak menganggap sosial media ini adalah tempat privacy. Tahu nggak caranya untuk membuat sharing yang private ya kan di diri Anda? Tahu nggak tempatnya di mana? Di rumah. Ini sama istri ya kan, sama anak curhatnya ke mereka lah. Tapi kalau ini apa sih ini tuh aku keren kan tampilannya ya kan. Jadi kalau sosial tadi ngapain sih lagi ngomongin apa? Buyar ya, kok keren banget ya. Sosial ya, jadi lost concentration nih. Ya itu ya. Jadi ya kalau mau curhat ya ke psikiater kek, psikolog kek ya, konselor ya, mention Nuni Tirta di DM itu lebih masuk akal gitu daripada curhat di sosial media, no purpose ya kan. Kecuali curhatnya yang positif juga. Contoh nih, curhatnya wah kenapa sih Black Lives Matter, orang mempertanyakan, nah, itu bagus ya kan. Tapi kalau curhatnya ya kan, ini saya baru putus dari pacar, sedih, wah ya, belkedes ya, goodbye gitu ya. Nah, di LinkedIn ya tempat saya mengumumkan calon partner bisnis saya gitu. Jadi kayak contohnya ya saat ini ya, saya tuh ya nge-add itu siapa saja, mau di fintech, mau di industri apapun, mau yang levelnya staff sampai levelnya direktur, itu saya add semua ya kan. Jadi contohnya ini kayak saya mulai masuk health tech itu, saya cari nih ya, misalnya saya targetnya ini, saya lihat
first degree saya siapa ya kan, mungkin karyawannya ya kan, saya message, bro ya kan, kita udah satu ini loh, first degree loh ya kan. Ngomong-ngomong, ada nggak ya kira-kira siapa yang bisa saya hubungi untuk ini? Ya itu kalau first degree-nya tidak pimpinannya langsung. Tapi begitu kalian beruntung pimpinannya langsung message, kelar ya kan. And then LinkedIn itu mindset orang adalah tempat profesional gitu. Jadi memang saya ngobrolnya profesional dan itu bernetworking, minta tolong secara bisnisnya memang di situ, kelar gitu. Jadi waktu saya memulai health ini, ya kan, Pak Nat saya butuh ini, saya cari ada. Pak Nat saya butuh ini, saya cari ada. Yang tadi saya sudah ekspor di HP muncul kayak gitu. Jadi apa entah itu CIO-nya, CTO-nya atau bahkan CEO-nya, tahu-tahu udah ada di nomor ponsel ya. Saya message, "Hai bro, saya dapat nomornya di LinkedIn gitu kan. Ngomong-ngomong, gua ada ini nih, boleh nggak ini?" Wah, kelar gitu ya. Itu ya, jadi namanya juga investasi, kadang kita waktu melakukan ini itu tidak merasakan benefitnya dengan segera, ya kan? Tapi menurut saya kayak gitu-gitu effortnya zero kok gitu ya. Jadi dengan investasi yang tepat ya kan, maka suatu saat nanti manfaatnya kalian bisa rasakan, itu mau big atau small kayak gitu ya. Jadi mulai sekarang get your social media straight ya kan, and use it as your advantage as an investment ya, supaya menguntungkan kalian, bukan untuk buang-buang duit gitu. Your network is your net worth gitu ya. Jangan lupa share postingannya kalau ini, dan mungkin tadi ada masukan yang mungkin kalian baru, ya udah post ya kan. Kasih komentarnya, mention saya jangan lupa, karena saya sangat suka reshare ya yang mention saya. Oke, lanjut berikutnya. Oke, nih ya. Semua harus menggunakan sosial media untuk personal branding gitu. Nah, terus ada yang komentar, masih banyak kok yang sukses tanpa sosial media ya kan. Menurut saya tidak gitu ya. Jadi kita lihat nih ya, ada video tahun 2011, ini bayi usia setahun. Berarti saat ini berarti dia usianya 10 tahun ya kan. Dan mungkin 10 tahun lagi dia sudah menjadi orang yang ini konsumen kita. Bahkan setahu saya ya ini ya, Gen Z itu udah 24 tahun tuh udah mulai menghasilkan gitu. Nah, ini ya, mari kita lihat. Nah, ini ya, jadi ada baby ya kan, dia udah bisa pakai iPad gitu. Nah, lucunya lagi majalah dia malah nggak tahu caranya. Iya, karena terbiasa pakai iPad gitu. Nah, itu kan di swipe majalah, di swipe, di scroll ya kan, dan dia kesel. Ya udahlah, gua tinggalin lah, ini sampah, ini nggak berguna, apa rusak ya kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi bayi itu lebih fasih menggunakan gadget daripada majalah. Artinya apa? Very very digital savvy. Nah sekarang saya tanya, Gen Z parah nggak gadgetnya? Parah banget ya kan. Dan menurut dia, ketika mencari informasi, cari informasinya di mana? Online ya kan. Mana ada nyari informasi ke perpus dulu, nyari informasi ke kemana Vika misalnya? Kalau primitif ya ini ya, buka koran, buka majalah, cari clipping, bullshit. Sekarang online. Dan kalian kalau tidak go online, ini yang senior terutama yang milenial ya, Gen Y, dan saya ya Gen Y lah ya, milenial, dan juga Gen X, kalau tidak online, sorry to say loh, mereka udah mulai masuk voting rights juga nih ya. 17 sampai 24 itu kan berarti 7 tahun lah ya. Itu berarti itu udah 7 tahun ini adalah Gen Z yang sudah bisa voting nih, usia 17 sampai 24. Kalian bisa bayangin nggak, mereka tuh kalau voting keputusannya berdasarkan apa? Berdasarkan orang yang sering online gitu. Jadi untuk teman-teman yang tidak ada social media present, be there ya kan. Makanya notice nih ya kan, kayak Ridwan Kamil ya kan. Terus ya banyak lah Kang Ipin kayak gitu ya, itu yang di Jawa Timur itu Trenggalek gitu. Itu semua very very online ya kan. Bahkan saya tahu ada bupati yang very senior, tuh aku lupa ya namanya. Itu malah video setiap sore dan live stream setiap minggu kayak gitu kan. Itu amazing banget itu. Dan most probably
yang voting dia milenial ya kan atau Gen Z adalah ya yang follower-follower dia. Tahu nggak kenapa? Karena orangnya kenalnya dia. Kompetitornya yang masih bikin dangdutan, masih bikin booth itu, satu ongkosnya mahal, kedua reach-nya rendah, bye gitu ya. Jadi itu ya tadi ya Gen Y sekarang saya milenial usia 24 sampai 39, Gen Z itu masuk usia 24 nih yang paling tua itu. Ya berarti sudah mulai ada pendapatan, udah bisa mulai spending dan juga udah mulai ada voting right. Gitu ya. Nah, ini ada cerita nih YouTuber gitu kan. Dia tuh for your information followernya lebih dari 20 juta ya. Itu tuh saya pernah dengar ceritanya ya kan. Dia kenapa sih kok jadi YouTuber ini dan plannya dia apa? And you know what? Within the next 10 year dan feeling saya 5 tahun depan pun bisa loh ya. Jadi gubernur. Gokil nggak? Itu masuk akal banget gitu. Ya kan kenapa? Bayangin 22 juta ya kan. Gak usah jadi gubernur, jadi presiden. Ya kan 22 juta followernya dia convert menjadi voter dia. Bisa nggak? Bisa. Ya kan? And then tapi kan Pak misalnya gini ya, banyak YouTuber yang receh-receh lah kayak gitu kan. Bro, ya kan? Bahkan dia mengubah persona dia 3 bulan sebelum pemilihan umum pun itu udah cukup, ya kan? Sharing tentang visi dia, siapa yang pengen dia ajak menjadi tim di dia misalnya, jadi menteri dia, udah di sounding-sounding, dibocor-bocorin, ya kan? Terus nanya ke masyarakat, guys, ya kan kira-kira menteri yang oke nih kalau untuk Kominfo siapa, ya kan? And then semua jadi berinteraksi, wow ini oke 3 orang ini kandidat terbesar gua ya kan vote gua dan lo akan mendapatkan 3 orang ini ya kan seneng nggak seneng apalagi kalau kayak saya ya kan saya nyari kominfonya yang becus gitu misalnya kayak gitu ya jadi sangat plausible dan dia nggak perlu menjadi kayak orang politikus bertahun-tahun sebelumnya ya dan ini terjadi berkali-kali loh ya kan kalau dulu masih zaman televisi contohnya siapa Ronald Reagan itu aktor loh, ya kan? And then ya dia become presiden, presiden Amerika. Trump sekarang ya kan, dia TV personality, dia pernah tampil cameo di Home Alone, terus dia ngisi acara yang apa tuh? Yang You're Fired itu apa ya? The Apprentice kayak gitu, ya kan? Jadi yang sekarang jadi orang-orang jadi presiden, ya kan? Jadi orang-orang posisi penting Arnold Schwarzenegger, ya kan? Adalah orang-orang TV. Tapi ini ya zaman sekarang kita udah nggak nonton TV lagi ya kan. Kita ya nontonnya filmnya ya on demand juga. Nah tapi yang di social media yang kita bisa berinteraksi itu yang jauh lebih dekat ke hati kita. Bisa nggak mereka nanti menjadi orang ya yang posisinya sangat tinggi di negara? Sangat bisa. Jadi untuk teman-teman ya ini nggak harus entrepreneur loh ya. Bahkan yang mau masuk politik mulai mikir lah ya. Mix social media gitu. Jadi sebelum ya Anda dilibas karena tidak dipercaya ya karena tidak dikenal ya kan orang kalau nggak kenal ya nggak percaya dan cara mengenal orang yang gampang itu apa online ya kan itu ya jadi ketika kompetitor Anda lebih digital savvy media savvy dan Anda tidak bye bye gitu ya jadi saran saya be present in social media aktif live karena kalau Anda aktif live tahu nanti pasti ya apalagi follower makin banyak yang akan mengajak Anda live ketika banyak ngajak live ya kan saling ini ya bertukar follower ya kan nah itu terus apa basisnya Anda jadi makin tinggi and then snowball effect akan terjadi gitu ya people do not buy goods and services they buy relations stories and magic ini Seth Godin ini bukunya saya juga sangat-sangat suka gitu ya. Jangan lupa beli buku saya minum dulu. Ngomong-ngomong kalau ada pertanyaan langsung ditulisnya di komentar ya. Ini saya Saya pantau kok gitu. Pak Natali for Kominfo. No, aku nggak mau masuk politik. Nggak bisa cari uang, harus korupsi kalau mau dapat uang banyak. Oke, ya. Jangan lupa ya nanya ya. Lanjut. Alright. Nah,
Ini kayaknya banyak banget yang ya pro kontra lah, ya kan. It's okay, ya kan. Aku happy kok kalau teman-teman banyak mengutarakan pemikirannya di di akun. Nih ya, have you been good or bad? Your social media will be the judge gitu. Nah, ya berkali-kali saya sendiri batal hiring dikarenakan akun social medianya itu, jadi saya cek itu Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn biasanya itu ya. Biasanya kalau ada orang masuk ya kan, dan itu masuknya bukan karena saya, masuknya karena ya one of my co-founder hire. And then I check their social media karena setiap onboarding tuh selalu kita tanya social medianya apa ya kan. You have to be careful kalau social medianya dia takut atau malu gitu kan. Ya mungkin something happening gitu kan. Saya selalu add semua karyawan saya social medianya, ya kan. And then I analyze ya kan. Kalau postingannya ya having fun dan lain-lain ya oke lah, ya no problem. Tapi begitu postingannya gitulah ya yang ya pokoknya gitulah ya, ngeri sedap. Saya mikir banyak gitu ya. Jadi entah karena cara pikirnya radikal, isinya emosional, tidak mau kalah, marah-marah, ya kan. Terus pola pikirnya kurang konstruktif, ngomong anjay. Ya ngomong bahasa yang kasar lah gitu ya. Nah, itu I will be careful. Kenapa? Karena gini lah. Saya udah 12 tahun running company, ya. Over and over ya, unfortunately those social media is an indicator kok, gitu kan. Kalau orang ya kan yang tidak bisa mengfilter social medianya, menurut kalian dia bisa filter nggak ketika berinteraksi secara person to person? Enggak. Ya, bayangin dia aja ya tidak takut ya mengutarakan hal negatif di social media yang akan didengar oleh banyak orang, apalagi cuman ke satu orang. Pasti jahat banget, pedes banget ya kan, dan itu bikin nangis. Berkali-kali saya melalui itu. Jadi itu cara pikir saya ya kan. Banyak kok ya kan. Dan kalau orangnya bisa menyembunyikan di sosial media ya bagus dong, berarti dia kontrol emosionalnya bagus gitu kan. Kalau saya mending ya orang yang negative thinking tapi kontrol emosinya bagus sehingga dia tidak dengan mudahnya ya jelek-jelekin orang atau becoming a toxic person ya kan. I think that's much better ya kan, daripada orang ya yang dari awal memang udah toxic and I allow it karena saya hire gitu ya. Nah tapi juga gitu sama saya kalau ngeliat ya anjrit dia jadi pembicara ya kan, atau dia share-nya yang social banget, dia kontribusi, dia jadi panitia apa kayak mau jadi cuman kacung kuli kampret ya, cuman bantuin doang, cuman supir apa. Saya lebih menghargai orang-orang seperti itu daripada yang nggak ada kontribusinya sama sekali gitu ya. Jadi yang kontribusinya terhadap dunia ini besar, apalagi ke company yang dia digaji gitu loh, ngerti nggak maksudnya ya. Kalau dia nggak digaji aja dia bisa mau extra effort, apalagi company yang menafkahi dia, yang menggaji dia gitu ya. Jadi mungkin kadang ya mungkin saya cara nulis ini kurang ditangkap dengan baik. Nah, tapi Pak, ini kan sosial media ya kan. People can write whatever they want dong, gitu kan. Ya iya, nggak apa-apa silakan mau ditulis jelek, tapi ya itu prinsip saya ya kan. Ketika saya tahu apa yang kalian tulis itu tidak ada kontribusinya, apalagi dia negatif sentimennya tinggi, I'm not interested gitu. Clearly I'm not interested gitu ya. Jadi kalian harus menerima konsekuensi gitu loh ya kan. Maksudnya gini loh, kalau dibilang nggak otentik ya kan, kalau dibilang ini penuh dengan kepalsuan lah. Coba deh kalian scroll sosial media, isinya tuh postingan makanan, muka selfie ya kan. I just woke up like this, padahal habis dandan dulu terus baru difoto ya kan. Apa sih itu tuh panggung ya. Itu tuh panggung gitu. This is a stage gitu. And you don't aku nggak paham orang ya. Misalnya Anda ballerina deh atau Anda performer musician. Pernah nggak sih Anda performer musician and then berusaha untuk tampilnya sejelek mungkin? Ya nggak ada. Kalian ingin tampil sebaik mungkin, itulah sosial media gitu ya kan. Itu bukan masalah otentik ya. Otentiknya adalah ya aktivitasnya. Kalau kalian pemain biola ya sosial medianya berkaitan sama mainin musik ya kan, terus
cover musik ya kan. Nah, itu otentik menurut saya ya kan. Apa eh, tapi itu ya. Nah, terus ada juga yang berkomentar gini, Pak, tapi kan sosial media masa nggak boleh curhat ya kan, masalah pribadinya, masalah ini gitu. Ya, saya cerita ini ke istri ya kan, karena yang menurut saya sih lebih masuk apa ini istri ya. @Nunik Tirta ya, tolong di follow juga @Nuniak Tirta. Nah, istri saya memberikan validasi yang tepat. Gini ya, kalau kalian curhat ya, atau dalam kondisi emosi yang tidak baik atau negatif, and then you open the social media, is it gonna be constructive? I don't think so. Malah kalian akan makin hancur. Tahu nggak kenapa? Kok orang-orang hidupnya bagus-bagus ya, sedangkan saya hidupnya kayak gini. Lah, yang dia lihat itu di sosial media adalah stage, ya kan? Panggung. Backstage-nya nggak dikasih tahu, ya kan? And then you compare it with your own backstage. That's not logical. Akan makin depresi, akan makin stres, ya ujung-ujungnya bunuh diri, ya kan? Apalagi kalau di dunia ini ya ada juga troll loh guys, ya kan? Bayangin Chadwick, ya Chadwick itu yang main apa? Avenger ya, Black Panther ya. 3 tahun terakhir itu dia lama-lama badinya deteriorate, makin kurus makin turus, ya kak. Tahu nggak komentarnya apa di sosial media? Narkoba ya, on crack gitu kan. Jadi misalnya Black Panther on crack ya kan, lagi pakai narkoba. Ternyata kanker usus dan meninggal sekarang. Kalian bisa kebayang nggak sih? Lidahnya orang-orang ini nggak bisa dikontrol. Jadi menurut saya nih, if you are going to use social media, you have to use it on a very very healthy mental state. Because you will find ya 10.000 follower, ada nggak mungkin 5-10 follower yang troll banget, yang toxic banget? Ada, pasti. Ya. So if you're not in a very good mental state, don't go to social media to curhat. That's stupid gitu. That will deteriorate your mental health. Ya. Pergi ke konselor, pergi ke orang yang benar kayak gitu. Oke? Itu ya maksudnya. Ya. Tapi kasihan dong Pak, mungkin tulisannya yang dibuat ditulis ketika galau sehingga kelihatannya negatif. Ya, kasihan Pak, kan apes gitu. Gitu ya. Saya merespons dengan we don't need unlucky people. Nah, dari penjelasannya kalau yang ini ya ditulis ketika galau, ya tadi ya kan. Karena don't use social media when you're in a negative state. Kecuali kalau saya sih paling suka ya buka Facebook itu yang jokes-jokes itu loh, apa namanya, comedy kayak gitu-gitu ya kan, menghibur, itu that's good ya kan. Tapi kalau curhat, no, not good ya kan. Mending kalau curhat terus yang ngomentarin orang yang ngerti gitu, konselor. Tapi kalau orang yang nggak ngerti konseling, contoh nih, halah gitu aja kok dipermasalahkan, mampus nggak lo ya kan, bunuh diri gitu ya. Jadi jangan curhat di sosial media. Nah ini we don't need unlucky people ini mungkin kedengarannya kejam ya, tapi jujur memang di dunia ini itu ya banyak juga faktor luck ya kan. Jadi saya pernah ini nih ya, salah satu inspirasinya ini nih waktu itu jadi gini ya kan. Saya ngomong ke HR ya. Saya ngomong ke HR. Terus dia itu HR-nya itu megang kertas tuh setebel gini nih lamarannya. Ini nih company Fortune 500 ya kan. And then do you know what happened? Caranya dia tuh kayak gini. Dia ngeliat kertasnya, kalau apa ya, kalau desainnya biasa aja, cuma tulisan terus 1 halaman, buang langsung. Jadi dia nggak baca, dia terus harum nih, disimpan. Jadi yang kertasnya 80 gram atau 110 gram itu dipegang, ditahan. Karena artinya apa? Kalau lo kasihnya kertas 70 gram, you're cheap, you're not serious, ya kan? Dan orang HR pengen nggak sih dihargai? Ya pengen lah dihargai. Orang dia bisa pusing kok menghandle kertas segini tebel ya kan. Ini kertas 70 gram buang. Ada parfumnya, simpan. Ini parfumnya saya suka nih, simpan gitu kan. And then ini kertasnya 110 atau 180 gram. Atau bahkan kertas apa ya, buffalo ya kan. Dikit gitu ya kan. Terus cepet gitu, pak ya kan. And then semua yang tadi itu ya
dibuang itu tuh almost like more than 50%. And then waktu itu nggak, nanti kalau ternyata ada orang yang CV-nya bagus kan gimana dong Pak? Jawabannya itu. Nah, we don't need unlucky people, ya kan? Ini orang ini satu, ya pertama ya lucky, tapi yang kedua adalah yang membuat dia lucky adalah effortnya dia. Kertasnya lebih wangi, kertasnya lebih tebal, tampilannya rapi gitu ya. Jadi kemarin aku juga sempet agak berdebat gitu ya sama orang yang bilang gini kan, ngapain sih CV di desain gitu kan? CV udahlah gitu, urut aja dari atas ke bawah, yang penting kan pengalaman, kemampuan dan skill ya kan. Feeling saya ya, itu mungkin orang yang komentar yang tidak pernah merasakan menjadi HR. Gitu. Saya bisa merasakan dari HR. Sebagai gambaran ya, dulu tuh saya itu tuh kalau buka opening di tiket ya, ketika level tiket sudah bagus ya, itu tuh untuk satu posisi itu bisa 500 sampai 700 CV teman-teman. Dari 500 sampai 700 CV, HR itu mensortir, itu tuh 170 tuh kita interview gitu. 170 kita interview, tahu nggak yang akhirnya masuk berapa? 3. Gitu, ya. Jadi that's how susahnya gitu kan. And then kalau 700 itu kita tidak filter dengan cepat, bisa seabad, bisa orang HR-nya harus ratusan kayak gitu. It's not effective. Jadi makanya teman-teman ya, kalau misalnya ini terutama untuk yang lagi nyari kerja, mbok ya CV itu jangan difotokopi, ya kan? Terus come on, bikin yang bagus, rapi. Karena kalau kalian ya tidak bisa membuatnya rapi, ya gampangnya gini lah, ini rapi, ini enggak. Ya, kenapa kok saya mau yang rapi, ya, yang didesain? Karena they are taking extra mile, ya kan? Logikanya, kalau dia untuk bikin CV aja extra mile, effort, ya kan? Apalagi nanti kalau saya udah hire, apa dia akan melakukan extra mile nggak? Iya, ya. Jadi kembali lagi, CV itu segini banyak, gua cuman butuh tuh 3 lembar sebetulnya. But then ya I have to filter, ya kan? And cara filter yang paling gampang gitu, wangi, ya kan? And then ya seperti itulah, ya. So we don't need unlucky people. Those unlucky people biasanya effortnya juga rendah gitu. Ya. So if you don't have anything positive to post, just don't post. Ya. Kalau ada pertanyaan mengenai ini langsung tulis di komentar ya, gitu. Di komentar nanti saya coba jawab. Oke. Sorry, burp dulu. Oke, ya. It's not who you know, it's who knows you, gitu kan. Tapi saya kan nobody, Pak. Gitu. Gimana mau dikenal, ya kan? Lah, emang semua orang itu dari awal udah terkenal. Ya mungkin kalau dilahirkan oleh seorang presiden atau apa, ya kan. Tapi kalau lebih banyak lagi orang yang dari nol kok, ya kan. Elon Musk keluarganya bukan dari keluarga yang terkenal, ya kan. Bill Gates bukan dari keluarga yang terkenal, ya kan. Mark Zuckerberg bukan dari keluarga yang terkenal, mereka dari nol semua kok, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu teknik ya, social media hack yang saya lakukan ketika saya waktu itu ya masih nobody, gitu. And no one knows me. Jadi prinsip dasarnya adalah become genuinely interested in other people. Ini dari buku Dale Carnegie, judulnya How to Win Friends and Influence People. Kalau kalian belum pernah baca buku itu, ini 100% harus dibaca. Karena anak saya saja yang masih kecil, langsung dari awal saya sudah suruh baca. Istri saya pertama kali baca di usia 17-an, saya baru baca di usia 22-an. Dan saya nyesel saya baru baca bukunya di usia itu. Ya, jadi kalau yang belum pernah baca buku How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, please read. Kalau nggak suka baca, bukan masalah saya, itu urusan lo. Ya, nah gitu ya. Jadi saya dulu ya sering sekali follow banyak jurnalis yang saya sukai cara menulisnya gitu, entah di LinkedIn, Twitter, Facebook, dan juga Path ketika masih ada. Jadi dulu contohnya kayak Startup Local ya, Startup Local Meetup tuh kadang ya banyak juga jurnalis yang datang gitu. Jadi ya teman-teman kalau datang ke event-event itu jangan ya ngobrol ke temennya, ngobrol yang kayak yang udah kenal, ya kan. Kalau ada jurnalis yang biasanya dia pasti nyatet, ya kan, terus sering foto, atau ketika ada adegan apa ya, biasanya jurnalisnya maju terus ngambil foto, ya kan, itu deketin gitu, ya kan, Mbak,
dari mana? Oh, dari Metro TV ya. Oh iya, ngeliput itu sering ngeliput yang kayak gini gitu kan. Iya, wah gitu. Emang seberapa sering sih ngeliput ya? Jadi be genuinely interested in others, ya. Karena kalau jadi ini nih ya salah satu hack juga nih, ya. Salah satu hack adalah selalu nanya kayak gitu ya. Wah, oh iya, jadi sehari berapa kali peliputan gitu? Paling banyak berapa? 3, ya kan? Tahu nggak hacknya gini? Hacknya adalah gini. Wah, pasti berat ya jadi Anda gitu. Itu ya, kalimat itu tuh membuat orang tuh seneng banget. Iya sih, ya oke lah ya, nggak apa-apa ya. Walaupun mungkin enggak gitu kan. Tapi pasti orang itu akan sangat flattered dan dia akan ingat Anda ya. Wow, it must be so hard to be with being you gitu ya. It must be so hard working as a journalist gitu kan. Kayak gitu tuh orang itu tuh akan nyes gitu ya. Bangga pada dirinya sendiri. Itu salah satu hack ya, tips ya. Gitu ya. Jadi appreciate them ya kan. Tapi ya tulus ya, jangan terlalu banyak manipulatif yang skenario kayak gitu. Kerasa kok orang kalau kalian ngobrolnya nggak genuinely interested ya kan. And then wah, boleh dong tukeran kartu nama, ini kartu nama saya gitu kan. Biasanya jurnalis punya kartu nama gitu ya kan. Dan apa? Nanti saya seringnya di mana? Facebook atau ini gitu ya kan. Oh, saya adanya di Twitter kan. Saya follow ya gitu. Thank you gitu. Udah gitu aja. And then follow Twitter, hai ini Natali yang tadi ini, ya kan nice to meet you gitu, ya kan terus nanti ini, ya kan terus message, sering ngobrol, sering like gitu ya. Kalau dulu di Facebook itu tuh kalian bisa bikin namanya kayak grup gitu loh, jadi list of people dijadiin satu grup gitu. Nah itu enaknya saya kalau baru buka pertama kali Facebook, bukan untuk kesenangan saya tapi saya buka dulu grup itu. Jadi semua jurnalis yang saya follow muncul di timeline saya jadi satu itu, and then ya like kayak gitu. Ya yang tahu nanti kesel deh ya kan. And then kayak path gitu kan. Di social media saya itu tuh ada 5 orang itu orang jurnalis gitu kan. Nah, terus gini, salah satu contohnya ya. Jadi saya di path itu tuh ada teman saya jurnalis yang majalahnya itu adalah majalah Mail Magazine ya. Kalau teman-teman nggak tahu Mail Magazine tuh majalah dewasa, itu majalah untuk pria dewasa. Nah, kan. Terus kalian padahal entrepreneur, kalian online travel ya kan, terus mikir kan, ngapain sih gue berteman sama dia, gitu kan? Mail Magazine, majalah dewasa, ogah banget ya gitu kan. Nah, itu hati-hati teman-teman, ya. Saya tetap ya kan menghargai dia, bahkan kebetulan kalau nggak salah malah satu SMP ya kalau nggak salah ya kan. And then ini ya kan, and then lucunya tau nggak apa yang terjadi? Dia pindah, gitu kan? Pindahnya kemana? Detik, gitu. Ya kan? Jadi maksud saya di sini adalah ya, jangan inilah ya, orang tuh ya berkarir juga kok pasti pindah dan lain-lain gitu. Jadi jangan ngejudge gitu lah. Dia ternyata dari media kecil nggak jelas ya kan, bye gitu. Enggak, ya tetap aja follow, ikuti, genuinely interested, and who knows ya, kalau karir dia menanjak kan kalian yang untung ya kan. Wah, puji Tuhan dia sekarang di Metro. Oh, puji Tuhan ya. Dan berkali-kali tuh saya ya masuk ke media itu ya karena relationship saya gitu kan. Kenapa? Karena top of mind gitu kan. Ting. Oh, kayaknya saya inget nih Pak Natali baru aja ngobrol gitu. Kadang gitu loh ya. Baru 1-2 minggu dia ngobrol sama saya, and then jadi top of mind ya kan, ketika kira-kira siapa ya yang enaknya diundang? Oh iya Pak Natali ya kan. Baru aja saya ngobrol sama dia kayak gitu. Jadi we become the top of mind kayak gitu ya. Jadi manfaatin itu. Nah, itu ya tadi ya, kalau yang di-share di social media itu biasanya apa sih? Ya, artikel dia sendiri, ya kan, pasti gitu kan. Jadi saya like, saya kasih komentar yang suportif, membangun, ya kan. Kalau saya nggak setuju ya saya kasih komentar yang membangun, ya kan, dan seterusnya gitu. Nah, itu ya. Dari cara ini terbangun relasi antara saya dan jurnalis, ya, yang tadinya jurnalis itu don't know me, all of the sudden orang itu follow saya dan dia juga follow saya follow dia dan dia jadi ikut follow saya, apalagi kalau interaksinya makin tinggi gitu. Jadi now he knows me too ya kan, aktivitas saya share tentang startup saya dan seterusnya gitu ya. Nah ini ya, jadi kita pernah ini iseng, kita lagi di pokoknya di daerah mana lah gitu ya, Bonjeruk gitu. Nah terus mau makan siang, tapi nggak asik lah kalau makan siang sendiri, ya udah terus
oh aku tahu nih, ini dia kerjanya di apa daerah Kebon Jeruk ya kan, ya you know lah media mana ya kan. And then aku Mbak ada makan siang yuk kayak gitu kan. And then kita jemput dia, terus kita makan siang, ngobrol ya, ngobrolnya tentang dia gitu, tentang apa anything ya kan. Kayak dia kondisi company-nya selama apa ini ya digitalisasi dan lain-lain. Udah berapa yang mati gini-gini. Wah, ngeri banget ya Mbak kayak gitu-gitulah ya kan. Nah, and then kita antar pulang ya kan. And then 3 bulan kemudian tahu-tahu kita jadi cover tabloidnya dia kayak gitu. Jadi apa ya building relationship ya, ongkos ngasih makan tuh berapa sih ya kan, paling satu orang gocap cepet ya kan, tapi masuk media cover di depan lagi ya kan, itu baru cover depan dan di dalamnya juga ya kan, fotonya segede bagong gitu ada nih di sini ya kan, itu saya figura gitu karena bangga banget saya ya kan gitu. Jadi ya building relationship takes years, so start investing now gitu ya. No one individual is solely responsible for his or her success. We all receive help in some form of investment from others ya. Other invest in us, we invest in others gitu ya. Jangan lupa beli buku saya gitu. Nah, ini ya. Sekarang saya baca, ayo monggo kalau mau ada pertanyaan. Oh, kening saya iya ini ada bakteri nih, tapi lagi pakai salep jadi sekarang udah mulai kempes. Nah, How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, bener ya Mbak Angelika. Mbak Angelika, thank you. Oke, oh ini ya, ini ya Alfiansyah nih. Ini terjadi di company lama saya. Rekrut seseorang karena CV-nya berbeda dari yang lain. Waktu itu ada background Doraemon ya. Iya, nggak apa-apa loh. Pokoknya apa ya, above the average lah ya, still attention gitu. Jadi kalau apa ada yang ngasih parfum gitu, disemprot parfum biar wangi ya kan, jadi begitu buka amplopnya shrt, gitu ya. Tapi kalau sekarang email sih ya kan, ya itu emailnya file PDF-nya ya PDF ya, jangan Word ya kan, banyak virus ya, PDF ya kan, terus pakai ilovepdf.com itu dia bisa kompres. Jadi kecil banget, bisa tinggal 10%. Itu juga ya. Jangan kirim tuh filenya bermega-mega gitu. Kesel. Ya. Nah, ini ya. Tapi kalau CV-nya digital gimana Pak? Nggak ada harumnya. Ya, kalau sekarang sih udah nasib ya digital gitu. Tapi ya itu tadi ya, CV-nya full grafis gitu. Sekarang tuh banyak kok orang-orang yang menawarkan jasa pembuatan CV, bahkan ya mungkin pakai Canva itu juga bisa gitu ya. Please use them gitu. Investasi namanya. Kalau kalian tidak mau mengeluarkan uang, ya kan gimana? Oh gini lah. Investasi itu biasanya kita naruh kecil, baliknya gede kok selalu. Ya kan? Jadi jangan perhitungan lah ya, jangan pelit. Gitu. Ya gitu ya, benar, menarik, autentik itu aktivitasnya. Kalau mindset everyone wants to perform the best. Iya, makanya social media itu a stage. Kalian lihat, kalau saya pribadi begitu ada social media yang negatif, itu pasti saya unfollow, ya kan, atau saya remove, ya kan. Buat apa? Itu bahkan karyawan saya sendiri itu saya remove gitu. Jadi ngapain meracuni pikiran saya ya kan? Ingat loh, peer ya kan ada terminologi ya, 5 orang terdekat Anda adalah yang membentuk Anda ya, termasuk sosial media. Kalau sosial media isinya tentang entrepreneur, tentang orang-orang hebat ya kan, kalian akan terpengaruh juga kok cara pikir dan lain-lain. Jadi carinya yang positif lah, jangan yang negatif ya. Nah, buka sosmed suka emosian, jadi nggak punya sosmed saya. Iya, it's okay ya. Tapi ya itu tadi konsekuensinya ya, no one knows you. Nah, kalau saya tipsnya ya itu follow yang positif lah. Kalau itu kan who you follow itu tergantung yang lo pencet like atau not like ya kan. Jadi jangan kalau di Twitter tuh kadang inilah ya yang di retweet atau itu muncul ya, which is kadang negatif ya, itu saya langsung tandain I don't like this kayak gitu, ditandain aja, jadi nanti nggak akan muncul kok di Twitter lagi gitu. Saya rajin kalau kayak gitu ya kan. Pak Nat alerginya kumat lagi ya, enggak, kalau yang ini karena digaruk ini jadi terus bakterinya lama-lama nyebar. Ya tapi alergi yang di sini masih gitu ya. Bagaimana jika medsosnya hanya berupa pencitraan? Ya nggak apa-apa, namanya juga panggung ya kan.
emang konser itu bukan pencitraan, ya kan? Konser musik itu ya pencitraan, ya kan? And then ya kayak contohnya ini saya suka banget Isyana Sarasvati, ya kan? And then Isyana Sarasvati itu lagi banyak banget itu yang kalau yang saya ikuti bukan yang nyanyi biasa tapi yang seriosanya, ya kan? Apakah itu pencitraan? Ya iya pencitraan, ya kan? Tapi pencitraannya oke kok dan saya terima, ya kan? Apa bahwa dia orang yang bisa menyanyi serius gitu, ya kan? Jadi kalau fuel pencitraan nggak apa-apa, ya kan? Kalau mungkin gini lah, banyak orang yang berarti kan banyak kepalsuan lah. Namanya panggung itu ya quote unquote di diupayakan sesempurna mungkin, ya. Atau gampangnya gini deh, kalian kalau pacaran itu dandan nggak? Pakai baju yang bagus nggak? Ya kan? Pakai parfum yang kalian yang menurut kalian pasangan kalian suka nggak? Iya. Terus apakah itu pencitraan? Apakah itu munafik? Enggak. You want to be the best for the person that you're going to meet. Ya, meeting besar, ya kan? Ketemu CEO siapa? Bajunya serapi mungkin nggak? Kalau bisa selicin mungkin nggak kemejanya? Bajunya terus ya pakai parfum nggak dan lain-lain nggak? Ya kan? Datang on time nggak? Iya. Pencitraan nggak? Ya pencitraan menurut saya. Ya kan? Tapi ya memang itulah dunia gitu loh. You don't have to think negative of those gitu, karena memang di dunia ini we want to become the best version of ourselves gitu ya. Jadi itu ya, pencitraan positif kok, kecuali Anda negative thinking ya. Kalau Anda negative thinking, pencitraan ya kelihatannya negatif semua ya. Ingat mindset. Oke, ini sudah sampai atas, saya scroll. Nah, ada yang tadi nanya di ini saya di IG saya sebelum ini mulai ya. Oke, boleh tahu nggak sebenarnya ada nggak startup yang sudah untung? Ada, saya one of my investment profitable kok. Ya kan, unfortunately yang unicorn ya memang masih burning money gitu. And I don't know when. Tapi ya menurut saya bisa kok. Amazon aja 12 tahun baru profitable gitu kan. Dan memang banyak juga, dan Amazon begitu profitable ya. Tahun berikutnya, setahu saya tahun berikutnya profitnya sudah menutupi loss selama 12 tahun. Kenapa? Karena skalanya sudah mencapai titik yang terbesar gitu. Jadi itu hebat banget Jeff Bezos. Makanya dia jadi orang terkaya nomor 1 sekarang. Ya, gila banget, hebat banget. Ya. Apa ketika sudah menghasilkan profit? Yep, kita udah menghasilkan profit dulu ya. Pendapat Konat buat yang nggak punya sosmed supaya nggak habis energi buat drama. Ya. Buka sosmed langsung post, tinggalkan, selesai ya. Saya kalau buka sosmed itu bisa langsung buka komen, ya kan, and then I reply you guys, ya kan, and then that's it gitu, ya kan. Jadi biasanya terus kalau story itu saya cuman bukanya Tommy Prabowo. Halo Mas Tommy, saya mention kamu loh, ya kan, karena itu menghibur banget, itu it helps clear my mind lah kayak gitu ya. Nah, katanya tokoh idola dari seseorang bisa mempengaruhi kehidupannya. Penasaran tokoh yang pernah menjadi idola bagi Natalie? Tokoh idola saya itu ini ECW Nelu, Edward Cornelius Nelu ya. Pak Edward Cornelius Nelu ini itu beliau direktur utama Bank Mandiri dulu ketika merger ya kan, dan dia jadi direktur utama selama bertahun-tahun. Bayangin ya, ECW Nelu itu dari clerk gitu, dari orang yang melayani di belakang teller kayak gitu ya. And then dia kuliahnya aja namanya Unkris, Universitas Krishna Dwipayana. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Dia itu kampus di Bekasi. Tapi dia jadi direktur utama Bank Mandiri, ya, merger dari 5 bank, Bank Eksim, Bank BDN, dan seterusnya, ya kan. And then dia yang jadi direktur utamanya. Hebat banget nggak? Dari posisi sekecil mungkin dari clerk gitu, bukan dari orang kaya, bukan dari pendidikan yang luar biasa hebat, ya kan. Tuh, tapi dari situ itu one of my role model, karena ternyata yang hebat dari dia adalah cara dia ngomong. Gitu. Jadi dia berwibawa banget, ya kan, dan karismatis gitu. That's why saya actively belajar komunikasi. Kenapa? Karena gini lah ya, jembatan dari diri Anda ke orang lain itu tuh komunikasi ya. Entah itu nanti dari terhadap visual ya, postingan kalian, tapi kan itu komunikasi semua ya kan. The bridge to other people is communication gitu ya. Jadi asah kemampuan komunikasi kalian gitu. Oke? Dinner ritual. Ya ini ya, nanti saya coba upload di IGTV kalau bisa.
Ya, kini memang zamannya skill mas bahkan di dunia kuliner. Betul. Jadi skill itu ya kalau saya dari mentor saya bilang ini, kamu kalau skill itu kumpulkan 3 skill. Kenapa? Karena gini, biasanya skill nomor satu adalah ya karir Anda itu sendiri ya kan. Kayak saya jago coding ya, itu skill nomor satu saya. Skill nomor dua saya sekarang ya kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk sharing my ideas kayak gitu. Ya kan? Nah, itu nomor dua. Terus yang ketiga mungkin ya kalau buat saya apa ya, consulting kali ya kayak gitu. Jadi public speaker bisa, jadi consulting bisa. Jadi kalau saya sudah kehilangan pekerjaan utama saya masih ada 2 skill lagi yang bisa membantu saya cari uang gitu. Itu tips juga untuk teman-teman ya. Mungkin banyak yang baru menemukan 1 skill, cari skill kedua dan skill ketiga ya kan. Karena kalau udah pensiun, kadang skill pertama kalian yang jadi nggak kepake, ya nggak? Itu ya. Gitu. Oke. Ini sebentar lagi sudah sejam ya. Saya takutnya nanti tiba-tiba putus. Jadi mungkin itu aja dari saya. Thank you so much guys ya kan, dan semoga bermanfaat bagi kalian. Nanti kita lihat ini kalau videonya menurut kalian oke, ya kan, nanti saya coba lagi minggu depan gitu ya. Tapi kalau ternyata ngabisin waktu doang ya saya berhenti. Jadi let me know ya kan kalau ini berguna atau enggak untuk teman-teman. Itu aja. Thank you. Goodbye.